Hai guys, kita ketemu lagi dalam minggu ini untuk kita belajar sesuatu dalam bahasa Inggris. We meet again on this week and we want to learn something on this week also. Jadi kita akan belajar suatu hal. Kemarin sempat ada yang bertanya ya di dalam grup bahwa ada, Kak ini kenapa berubah jadi I, berubah menjadi my, berubah menjadi mine. She berubah menjadi her. He berubah menjadi him. They berubah menjadi them, berubah menjadi their. Ini fungsinya untuk apa, Kak? Maksudnya ini untuk apa? Oke, karena kita akan bahas ya dari pertanyaan kalian satu persatu yang akhirnya aku buatkan materinya gitu loh. Haha. So, kita akan belajar bareng sama-sama. Dan untuk sebelumnya, saya akan buat channel kayaknya lebih cocok buat channel namanya Lambe English ya. Kalau yang kemarin pada bilangnya Lambe Gosip, Lambe Turah. Nah, sekarang karena kita belajar bahasa Inggris, kita pakai nama Lambe English. So, welcome back again into my channel Lambe English. Oke, materi minggu ini kita akan pelajari adalah possessive adjective dan juga possessive pronoun. Tapi kita akan bahas satu-satu ya. Kita akan bahas dari possessive adjective-nya dulu. So, what is mean gitu loh. Maksudnya apa? Dari possessive adjective itu fungsinya apa? Perubahannya di apa aja gitu loh, Kak. Oke, so possessive adjective kita harus tahu dulu fungsi dan maksud dari possessive adjective ya. Jadi possessive adjective itu adalah kata sifat. So you must remember. Possessive adjective ya karena adjective udah tahu itu kata sifat kan, berarti adalah kata sifat yang berfungsi untuk menerangkan siapa yang mempunyai atau siapa yang memiliki benda tersebut. Jadi beda dengan possessive pronoun. Jadi ini possessive adjective itu untuk menerangkan. Ingat ya, fungsinya menerangkan siapa yang memiliki benda itu, siapa yang memiliki barang itu, siapa yang punya hal itu, benda itu gitu loh. So ini fungsinya menerangkan siapanya. Berarti menerangkan subjeknya atau menerangkan objeknya siapa sih gitu. Nah, biasanya possessive adjective ini diletakkan sebelum noun atau kata benda. Jadi harus ingat ya, possessive adjective itu diletakkan sebelum noun kata benda atau kata benda. Nah, sekarang kita akan lihat perubahan dari subjek I, you, we, they, he, she, it-nya itu seperti apa. Oke, kita akan lihat ya. Nah, di sini akan lihat bahwa dari subjek ketika berubah menjadi objek, maka perubahan perbendaharaan katanya pun juga berubah. Dan lalu dari objek menjadi possessive adjective, perubahan atau perbendaharaan katanya pun juga berubah. Ada yang tetap sama, ada yang berubah ya. Oke, so we will see one by one. Oke, kita akan lihat subjeknya yang pertama adalah I. Subjeknya adalah I atau saya. Ketika berubah menjadi objek, kata saya dalam bahasa Inggris itu akan berubah menjadi me. Oke, ketika menjadi possessive adjective yang menerangkan kata sifat yang memiliki kata sifatnya, yang menerangkan kata sifat ya, kata sifat yang menerangkan. Oke, itu akan berubah menjadi my. So, dari subjeknya I berubah menjadi objeknya me, menjadi possessive adjective-nya menjadi my. Oke, you. You berubah menjadi objeknya tetap sama, tapi jika possessive adjective dia akan berubah menjadi your. They. They sebagai subjek ketika menjadi objek dia akan berubah dari they menjadi them. Dan ketika menjadi possessive adjective dia akan berubah menjadi their. We ketika menjadi objek akan berubah menjadi us, dan ketika menjadi possessive adjective yang kata sifat yang menerangkan siapa yang memiliki kata benda tersebut itu akan berubah menjadi our. He berubah menjadi him, possessive adjective-nya berubah menjadi his. She ketika menjadi objek berubah menjadi her, possessive adjective-nya sama. It subjek ketika menjadi objek dia tetap berubah menjadi it, tapi ketika possessive adjective dia akan berubah menjadi its. Oke, terus gimana Kak dengan nama orang? Nah, ketika nama orang harus diingat ya, dalam bahasa Inggris dia nama orang itu pasti akan menerangkan dia itu gendernya laki-laki atau perempuan. So we try with ya Lala. Lala udah tahu lah pasti nama perempuan, cewek. Ketika Lala
nama Lala, nama orang yang mengidentifikasikan sebagai gendernya perempuan, objeknya ketika menjadi objek dia akan berubah menjadi her. Dan ketika menjadi possessive adjective dia akan berubah menjadi dari nama Lala, kalian harus bisa pakai lalas untuk menerangkan miliknya Lala, ya, atau tetap berubah menjadi her. Lois misalnya untuk nama cowok, nah dia objeknya akan berubah menjadi his, dan di possessive adjective dia akan berubah menjadi tetap sama his, hanya untuk namanya dia akan berubah menjadi Lois plus s untuk menerangkan itu bahwa miliknya Lois gitu ya. Terus ini misalnya ada itu untuk satu orang, oke, untuk satu nama. Kalau misalnya ada 2 nama atau 3 nama atau lebih dari 1-2 nama misalnya, nah seperti apa ya kalau misalnya lebih dari 2 nama, sama seperti ini Lala dan Lois, Lala and Lois, berubah objeknya menjadi them, kan menunjuk ke mereka, dan possessive adjektifnya akan berubah mengikuti seperti kata they di atas, dia akan berubah menjadi their. Sampai sini paham ya, udah jelas ya. Jadi dari subjek ketika berubah menjadi objek, berubah lagi menjadi possessive adjective atau yang menerangkan kepemilikan atau menerangkan kata sifat yang atas suatu benda gitu, yang memiliki kepunyaan atas suatu benda. Nah itu berubahnya itu rumusnya seperti ini. Oke, kita akan lihat di contoh kalimatnya ya. Oke, contoh kalimat misalnya contoh kayak gini. My bag is pink. Tas saya, bukan I bag tapi my, makanya akan berubah karena dia menerangkan sifat, kata sifat yang menerangkan sifat yang memiliki atas suatu benda itu akan berubah dari I jadi apa? My. Oke. My bag is pink. Tas saya berwarna merah muda. The pink one is my bag. Oke, yang warna pink itu adalah tas saya. Oke. Itu untuk kata my. So how about with you? Oke, you seperti kita pelajari sebelumnya bahwa kata you berubah menjadi your untuk menerangkan kata sifat yang memiliki suatu benda. Oke, contoh kalimat misalnya, rumah kamu ada di sebelah kantor pos. Your house is beside the post office. Your house. Ya ingat ya, makanya kata your di sini rumahmu. Your house. Rumahmu. Oke, I like your house. Aku suka rumahmu. Ini untuk kata your. Bagaimana dengan they? They mereka berubah menjadi their untuk menerangkan kepemilikannya. Jadi their children are always in the first rank at school. Their children. Oke, anak mereka selalu ada di peringkat pertama di sekolahnya. Their children, anak mereka. Sekarang kita lihat contoh kalimat selanjutnya. Do you like their cake? Do you like their cake? Apakah kamu suka kue buatan mereka? Atau kamu suka kue mereka? Sama aja ya. So, seperti ini. Jadi, kita harus lihat seperti kata sebelumnya. Kita harus lihat dulu subjeknya nih apa. Subjeknya I kah? Subjeknya you kah? Subjeknya they kah? Atau subjeknya we? Atau he, she, it? Atau nama orang? Jadi ingat ya, nama orang. Namanya 1 atau namanya 2. Kalau namanya 2, dia akan berubah menjadi they. Tapi kalau namanya 1, nama orangnya cuma 1, kalian harus ingat namanya ini mencerminkan laki-laki atau perempuan. Kalau namanya mencerminkan perempuan, dia akan mengikuti subjek seperti she. Dan ketika menjadi possessive adjective, kalian bisa pakai gunakan namanya atau bisa menggunakan posisi positif adjektifnya menggunakan she atau he yang berubah menjadi his atau her. Contoh misalnya, contoh she atau her. Oke, misalnya Lala, wajah Lala sangat cantik. Oke, Lalas jadi berubah ya, jika Lala. Lalas face. Lala's face is so beautiful. Or bisa coba her face is so beautiful. Wajahnya Lala sangat cantik. Jadi bisa menggunakan kata her atau Lala. Tapi Lalanya, nama orangnya harus dikasih tanda petik plus s. Jadi apa? Lalas. Oke. Kalau misalnya sekarang he.
he, possessive adjective dia akan berubah menjadi his. Misalnya Lois atau Yudi lah. Yudi, kucingnya Yudi mati 2 hari yang lalu. Berarti apa? Yudis. Ingat, karena akan menerangkan kepemilikan, kata sifat yang menerangkan kepemilikan, berarti untuk nama dia akan selalu diakhiri S, tanda petik. Berarti apa? Yudis cat was died 2 days ago. Atau kalau misalnya kamu nggak mau pakai namanya Yudi, karena Yudi itu menerangkan cowok, berarti dia akan berubah menjadi apa? His. Jadi kalimatnya adalah his cat was died 2 days ago. Or you can use Yudi's cat was died 2 days ago. Jelas ya sampai di sini ya. Jadi kalau untuk nama dia akan berubah. Apakah kalian mau tetap pakai namanya atau kalian mau berubah dalam bentuk he atau she sebagai subjeknya awal. Oke, sekarang kita mau lihat fungsinya. Oke, fungsi possessive adjective. Pertama, fungsinya kalau kita lihat keterangan sebelumnya bahwa adjektif itu artinya adalah kata sifat atau adjektif yang berfungsi untuk menerangkan siapa yang mempunyai atau siapa yang memiliki atas suatu benda. Nah, fungsinya untuk apa? 1. Fungsi positif adjektif berfungsi untuk menunjukkan benda yang dimiliki oleh seseorang. Menunjukkan benda yang dimiliki oleh seseorang. Contohnya, itu anjing kami. That is our dog. Itu tas saya. That is my bag. Itu minuman kamu. That is your drink. Itu pertama. Yang kedua, possessive adjective itu bisa dipakai untuk apa? Menunjukkan hubungan relasi atau pertemanan. Example, my brother is already married twice. Saudara laki-lakiku. Berarti apa? My brother. My brother. Oke, jadi kita lihat bahwa ada hubungan ya antara saudara kamu sama kamu, ya kan? Ada hubungannya. So, that's why you use this. Pakai possessive adjective. Berubah jadi not I brother, tapi berubah menjadi my brother. Oke, possessive adjective juga berfungsi itu untuk apa? Menunjukkan anggota badan. Contoh, saya memutuskan untuk mencukur bulu mata saya. I decide to trim my eyebrows. Oke, my eyebrows. Oke, bulu mata ya. Jelas, bulu mata saya berarti apa? My eyebrow. Tangan saya, my hands. Oke, mulut saya, my mouth. Jelas dong. Oke, bisa mengerti kan kenapa berubah dari I berubah menjadi my? 1, karena menunjukkan benda yang dimiliki seseorang. 2, menunjukkan hubungan relasi dan pertemanan. 3, juga menunjukkan anggota badan. Nah, itu adalah fungsi-fungsi dari possessive adjective. Oke, sampai sini jelas kan? Oke, kalau masih kurang jelas, kalian bisa WhatsApp saya secara pribadi ya, seperti biasanya. Atau bisa kalian tanyakan lagi kembali dalam grup. So, ya, materi kita hanya sampai ini dulu. Dan kita akan lanjut bahas minggu depan di possessive pronoun. Oke, see you later.